Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Marta Nur Fadila dengan NIM 2313480 dari kelas BKI 6C. Nah, di sini aku mau membuat learning journal pertemuan ke-6. Wow, sudah pertemuan ke-6 ya. Udah bentar lagi udah mau UTS nih. Nah, seperti biasa, di setiap pertemuan itu kita selalu ada maju 3 orang dan ditunjuk oleh bapaknya secara acak. Nah, 3 orang yang kemarin maju di tanggal 30 Maret di hari Senin. Yang pertama itu ada Sri. Nah, Sri ini membahas tentang manajemen waktu. Dan yang kedua itu ada Fatur. Fatur itu membahas tentang MBG. Ya, lucu banget kan. Dan zaman sekarang kan lagi tren banget ya itu MBG. Nah, Fatur pas banget nih ngebahas tentang MBG. Nah, yang ketiga itu Tia ngebahas tentang damai dengan diri sendiri. Oke, next ya. Selanjutnya setelah ada maju 3 orang, itu kita ada presentasi seperti biasa. Untuk di Senin kemarin itu presentasi di kelompok 4, membahas tentang syarat-syarat public speaking, faktor penghambat public speaking, dan faktor pendukung public speaking. Nah, di sini aku bakal meringkas atau merangkum tentang materi PPT yang kemarin dipresentasikan oleh kelompok 4. Kalau di sini aku bakal menjelaskan dulu tentang pengertian public speaking. Public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan pesan, informasi kepada audiensnya. Namun, public speaking itu bukan hanya berbicara di depan orang aja loh, tetapi juga untuk menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dipahami oleh audiens. Public speaking itu sangat penting banget loh teman-teman ya, untuk masalah pekerjaan atau di depan orang banyak. Dalam dunia pendidikan juga itu sangat penting ya teman-teman. Next, dalam public speaking itu juga ada syarat-syarat pentingnya loh dalam public speaking. Mau tahu nggak kalian? Oke, aku akan jelasin satu-satu. Aku bakal menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama, menguasai materi ya teman-teman ya. Para pembicara itu harus banget memahami materinya seperti apa. Jangan sampai kita udah nyampe depan, kita nggak tahu materi yang akan kita bahas seperti apa. Jadi kita sebelum mau maju ke depan untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan di depan orang banyak, kita harus tahu dulu kita akan menyampaikan apa dan kepada siapa, seperti itu teman-teman. Dan jangan kelihatan ragu ya, harus percaya diri agar tidak terlihat lebih kaku. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri loh. Kepercayaan diri ini sangat penting banget ya teman-teman. Ini agar tidak kita terlihat lebih gugup, lebih takut di depan audiensnya. Jadi kita itu harus menyiapkan mental kita seperti itu. Nah, yang ketiga, kemampuan komunikasi yang baik. Ini meliputi tentang jelasnya komunikasi untuk menyampaikan pesan atau ide kepada audiens dengan intonasi yang tepat. Yang keempat, memahami audiens. Kita harus lihat dulu nih audiens kita di depan itu siapa dan kita tuh akan ngebahas apa. Kita nggak mungkin di depan audiens kita, misal contoh di depan kita tuh audiensnya anak sekolah, tapi kita tuh ngebahas tentang kekerasan orang tua, kayak nggak masuk kan. Nah, jadi kita tuh harus pahami dulu audiensnya itu siapa. Kelima, itu penguasaan bahasa tubuh. Nah, ini tuh agar kalau kita banyak gerak, jadi nggak kita terlihat kaku. Kayak misal aku ngomong sambil megangin tangan gitu ya. Nah, itu agar tidak terlihat kaku, jadi terlihat natural aja dan seperti ngobrol seperti biasa. Jadi tetap enjoy aja berbicara di depan orang banyak dengan menggunakan bahasa tangan agar tidak kaku. Keenam teman-teman, 6 itu adalah persiapan yang matang. Sebelum kita maju, kita tuh harus punya persiapan yang matang seperti mental, penguasaan materi. Kita tuh harus benar-benar menguasai. Jadi agar tidak udah nyampe di depan audiens kita diem, kita bingung mau ngomong apa gitu. Jadi kita tuh harus menguasai materinya dulu dan mempunyai mental, memiliki kepercayaan diri. Nah, di dalam syarat-syarat public speaking tersebut ada juga loh faktor-faktor pendukung tentang public speaking. Kalian mau tahu nggak? Oke, next ya, aku bakal menjelaskan. Yang pertama, latihan dengan konsisten. Semakin kita sering latihan, semakin sering juga public speaking kita semakin meningkat.
Kalau aku contohin nih, aku sering banget latihan di depan kaca agar kita terlihat percaya diri. Gitu. Jadi sering-sering banyak latihan, teman-teman, agar kita menguasai materinya, kita udah menyiapkan mental gitu ya. Walaupun mental kita mungkin belum 100% untuk siap, tapi seenggaknya kita udah punya persiapan mental dan penguasaan materi, teman-teman. Yang kedua, penggunaan media pendukung. Penggunaan media pendukung ini itu tuh ada yang namanya PPT untuk presentasi. Pas lagi presentasi, kita tuh menyiapkan PPT agar tidak polos-polos banget ya, gitu mungkin bahasanya. Agar tidak terlihat aneh banget, nggak kelihatan sepi. Jadi kita harus menyiapkan media pendukung. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung seperti teman, mentor yang memberikan semangat kita untuk lebih ke positif. Yang keempat, itu ada pengalaman. Semakin kita berbicara di depan audiens, itu semakin meningkatnya rasa kepercayaan diri kita, karena kita sering-sering berbicara di depan audiens. Di sisi lain, ada juga loh faktor-faktor penghambat public speaking. Mau tahu nggak kalian? Next ya, dengerin aku. Yang pertama, itu ada faktor biologis dan genetik, seperti rasa gugup yang berlebih. Dan yang kedua, ada pengalaman masa lalu yang buruk. Misalnya, kita pernah gagal berbicara di depan audiens dan ditertawakan oleh audiens. Nah, yang ketiga, mempelajari rasa takut dari orang lain. Sebelum kita berbicara di depan audiens, sebelum kita ada juga public speaker yang berbicara di depan umum juga, dan dia merasa takut, dan kita kebawa rasa takut itu jadi merasa gugup. Keempat, tidak terbiasa berbicara di depan publik. Yang kelima, itu tidak menguasai materinya. Sebelumnya aku udah bahas, itu syarat-syaratnya itu, ini penting banget. Kita sebelum maju ke depan, kita itu harus menguasai materi apa sih yang akan kita sampaikan kepada audiensnya. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Yang keenam, tidak memandang audiens. Jadi ia membuat kita itu komunikasinya itu kurang efektif, yang tidak melihat audiens. Yang terakhir, takut akan dikritik, yang dapat menghambat keberanian untuk berbicara di depan orang banyak. Oke, dapat saya simpulkan, public speaking itu bukan hanya berbicara di depan orang banyak aja loh teman-teman, tetapi juga untuk menyiapkan mental, penguasaan materi, serta cara penyampaiannya yang baik. Jika didukung dengan latihan, persiapan yang matang, itu akan public speakingnya semakin berkembang. Namun jika public speakernya itu merasa gugup, takut, dan kurang siap, itu akan menghambat penyampaian pesannya yang kurang efektif. Cukup sekian Learning Journal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.